Sementara itu pemirsa, mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi penuhi panggilan pemeriksaan penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung RI pada Rabu kemarin. Pemeriksaan dilakukan penyidikan untuk mengetahui latar belakang kebijakan yang dibuat dalam persetujuan izin ekspor minyak goreng. Ini merupakan kali kedua Lutfi datang ke gedung Bundar dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus yang telah menjerat 5 orang dan 3 perusahaan sawit sebagai tersangka. Tiba di Kejaksaan Agung pukul 9 Rabu pagi, mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi segera memasuki gedung Bundar Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung. Kehadiran Lutfi pun langsung diserbu oleh sejumlah wartawan yang menunggu sejak pagi. Sayang, awak media tak dapat mendapatkan pertanyaan atau pernyataan apapun terkait kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO yang diberikan kepadanya ketika menjabat sebagai menteri. Ini adalah kali kedua Lutfi diperiksa dalam kasus tersebut setelah sebelumnya diperiksa pada bulan Juni 2022 lalu. Keterangan mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat ini dibutuhkan untuk klarifikasi terhadap 3 korporasi sawit yang ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya. Sementara diketahui penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah Indrasari Wisnuwardana selaku Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Master Parulian, Komisaris PT Wilmar Nabati, Stanley MA, Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau Group, Pikareta Gore Sitanggang, General Manager General Affairs PT Musimas, dan pihak swasta bernama Lin Chewei. Kasus ini diselidiki Kejaksaan Agung setelah terjadi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng di pasaran beberapa waktu lalu. Pada akhir 2021, ketika terjadi kelangkaan minyak goreng di pasar, Lutfi mengambil kebijakan menetapkan domestic market obligation dan harga eceran tertinggi. Namun dalam pelaksanaannya, perusahaan eksportir tidak memenuhi DPO, namun tetap mendapatkan persetujuan ekspor dari pemerintah. Imbasnya terjadi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng yang mendorong menurunnya konsumsi rumah tangga dan industri kecil. Selain menyulitkan kehidupan rakyat, perbuatan para tersangka juga menyebabkan kerugian perekonomian negara mencapai 6,47 triliun.